Hai guys, selamat pagi. BRI kembali mengundang gue untuk berpartisipasi 2 bulan ini udah 2 kali, jadi gue mau nyusul calontong ya. Yang sombong sekali dia waktu itu 2 bulan 4 kali, kita 2 bulan 2 kali nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Dan hari ini ada Brimo Trofeo Cup, dimana kita akan menyaksikan para pimpinan-pimpinan BRI sama Pemret Media ini akan bertanding. Jadi gue suruh standby setengah berapa ya? Setengah berapa tadi? Ini udah lama jam segini harus sudah bangun dan beraktivitas kecuali ke bandara ya. Oke, jadi kita akan mulai. Ada Supriyono di dalam, ada juga antar pelatih pemain timnas U16 selain dari para pimpinan BRI dan juga Pemret. Jadi kita akan lihat dan ikutin saja hari ini BRI Trofeo Cup dengan komentator Valentino Jebret Simanjuntak dan MC-nya ada juga. Jadi hari ini gue cuma komentator doang. Jadi ntar kita banyak colongan ngambil gambar ya. Oke, masuk. Swab dulu. Saya hari ini sama Supriyono BRI Trofeo di BRI Trofeo 2022. Kita siap-siap dan gue jamin kalau sama BRI ini kerja pasti menyenangkan. Pengalaman saya kayaknya selesai jam 12, katanya kayaknya feeling gue jam setengah 10 udah kelar ini. Mungkin Pak, masa bapak-bapak pimpinan ntar kepanasan kalau mainnya lebih dari jam 10. gratis lagi kan? Iya, nah kita sudah standby kan wajar. Biasanya sih nggak akan selama itu guys. Selama itu pun siap sih. Cuma kalau emang enggak ya Mas Supri sini kan deket Wijaya tuh. Langsung dia pegel-pegel kan, belum tidur. Kan katanya ada Coach Bima dan aku 16, pas lah gue kemarin nggak bisa ikut yang di acara Indosiar itu. Bisa mengapresiasi mereka ya? Mengapresiasi dan terutama ngonten lah Mas Bima gitu loh. Kita akan tanya-tanya gimana tuh yang di Jogja udah beres semua belum? Tapi udah cair terus, cair. Pak Ketum juga udah kasih cair. Harusnya lancar loh. Iyalah, tinggal ke komentator belum? Kan Pak Ketum udah gue bilang kalau gue komentatornya juara. 40 berapa? 44. Pak Ketum, Pak Ketum, aduh, boleh lah Pak Ketum. Kira-kira seru nggak nih bang pertandingan BRI Trophy ini bang? Bukan seru lagi, ini bergengsi nih, pimpinan-pimpinan BRI yang saya kagumi. Wah, Megang siapa lo bang? Megang siapa lo bang? punya stadion sendiri, Megang siapa kira-kira bang? Saya pegang Pak Dirut lah. Pokoknya sih pegang tim BRI, kalau tim Pemret kan bukan yang undang saya. Oke, kita mau ke tribun. Oke guys. Yang merupakan pemain timnas wanita juga nih. Timnas wanita. Ditunggu janjinya. Waduh, pada main ya. Wajah dan namanya sudah tidak asing ya. Wajah dan nama sudah tidak asing. Dan ini memang bursa transfer kan masih dibuka ya. Bursa transfer masih dibuka, sementara tim di Audi di detik-detik terakhir sama melakukan dan Pemret, silakan.
Nah, sudah hadir ini Bung Valentino dan juga Bung Supriyono yang melepas kangen terlebih dahulu dengan Coach Bima. Yang kemarin kita dengar memang sampai nangis. Valentino jebret pas Indonesia juara sampai nangis. Udah nggak bisa ngomong lagi. Bener kan? Bilang ketum juga. Gue bilang Pak Ketum gelar lo banyak. Kalau ini kan juaranya 4 lebih. Impro ya. Kalau lap gini terus gitu. Jadi wangi ya. Rezeki datangnya dari mana? Amin. Bang, Coach Bima. Dia hanya melanjutkan, yang penting itu adalah orang tua dan SSB. Ya kan? Jangan lupakan itu. Motivator luar biasa. Sejak kenal siapa coba? Balik ya. Oke bang. Oke. Bang. Ya, kita lihat sekarang, Coach Bima Sakti memberikan bola pada Marcus Sunarso, kedua memberikan passing lagi. Kita lihat dari Marcus Sunarso, ngapain dia? Dia bukannya kiper. Ya, bergerakan dari Marcus Sunarso dan sebuah tendangan on target seperti prestasi-prestasi beliau yang selalu on atau above target. Ya, coba lewat, tapi tidak mampu melewati. Dan kita lihat juga kontrol bola coba dilakukan, masih sedikit kita lihat ini. Iya. Mana lagi yang coba dilakukan, kali ini kita lihat tadi. Masih bergerak dari Coach Bima Sakti kepada Coach Indra Safri. Coach Bima Sakti lagi dari bola direbut sekarang Pepet mencoba melakukan serangan balik kepada Joki dari pergerakan depan, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik lagi Wasutri oleh Bapak Amam Supriyanto. Coach Indra Safri, sangat cantik. Apa yang terjadi? Bapak sudah seluruh sebelah kanan, kotak-katik bola, kontrol sedikit, jepret. Target yang kedua memang bisa diselamatkan oleh dia, namun lagi-lagi kita lihat tendangan yang sangat luar biasa Sufi. Sentuhan yang sangat baik, postasi yang luar biasa, tapi dengan finishing yang sangat baik. Ini Heru Kapitan Bapak Sunarso, apa yang dia lakukan? Coba lagi gerak-gerik, kita lihat Marcus Horizon. Ada Firmansyah. Ini dia serangan balik nih, Mas Supri kali ini. Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana? Terlalu mudah ya untuk bisa memberikan umpan sebenarnya ya. Ya. Masih posisi skor 2-0. Bapak Heru Kapitan, Bapak Sunarso kontrol kaki kiri tendangan. Tutup, dia gocek Coach IS berani-beraninya. Dia gerak, jabret. Yang dilakukan oleh Mdu. Yes. Sudah menghela napas dia, setiap satu gerakan menghirup napas. Dan kita lihat Marcus Horizon, ruang lagi, jabret. Membuat tim Pepret memperkecil ketinggalan Bung Supri. Begitu dingin ya, begitu luar biasa. Dia memberikan satu tendangan yang sangat baik.
ucapan terima kasih ya kepada BRI yang telah mengundang kami, tim pelatih, kemudian ada pengurus juga, ada peserta, ada kapten juga, dan ini mungkin setelah kita kemarin memimpin timnas U16, mungkin di sini waktunya kita untuk refreshing, sekalian bersilaturahmi bersama partnership, sponsorship kita juga BRI, dan semoga silaturahmi ini bisa terjalin dengan baik dan berkah. Ya, pagi ini kita lihat ada pertandingan sepak bola untuk usia 45 tahun ke atas. Saya pikir ini dari inisiasi dari Pak Narso yang memang sangat hobi dengan sepak bola, dan kebetulan beliau mulai dari Bank Mandiri, Pegadaian, dan sekarang BRI sangat konsen untuk membantu sepak bola, terutama kita dari PSSI. Terima kasih kepada BRI. Ya, terima kasih atas apresiasi dari Bank BRI memberikan support buat timnas U16. Semoga apresiasi ini bisa kita manfaatkan, bisa membuat pemain-pemain juga lebih bergairah lagi untuk persepak bolaan, terutama di grassroots. Dan terima kasih juga buat BRI yang telah support timnas U16 sampai saat ini, dan terima kasih, kita juara, Indonesia berani. Ya, baru aja kita jalanin tugas sebagai komentator dalam pertandingan BRI Trofeo Cup Independence Day. Dan setelah trofeo ada adu penalti. Kita lihat dulu nih. Pak Sunarso, BRI 1 melakukan tendangan. Aduh. Kena tiang. Ini yang putih adalah tim BOD tadi yang juara. Yang oranye adalah tim Pemret juara 2, dan biru adalah tim senior leader. Seru-seru nih, kita lihat dulu nih. Marcus Horizon. Ya, jadi harusnya gue ketemu Coach Bima, pelatih juara timnas U16 tuh di konser kemarin. Iya, Pak. Tapi pas gue lagi nggak bisa. Tapi ternyata kalau udah jodoh tuh ketemu. Kalau udah rezeki pasti. Udah rezeki ketemu. Ya. Nah, pertanyaan saya tuh, Coach Bima sekarang malah terkenal seperti Guardiola, motivator, nempel foto orang tua, mendatangkan orang tua, memberikan semangat seperti itu. Itu gaya seperti itu akhirnya Mas Bima ini dari mana inspirasinya? Ya, kita banyak belajar ya, apalagi kita sebagai orang Indonesia, saya pikir bukan hanya ilmu sepak bolanya aja, tapi bagaimana sentuhan kita secara psikologis ya. Karena pemain ini kan memang usia muda, 14, 15, 16 tahun, yang pasti mereka masih butuh perhatian orang tua, masih butuh dekat dengan orang tua. Makanya kita ada ya tips lah bagaimana mereka tetap mempunyai motivasi dengan cara mendekatkan diri, bagaimana kita sebagai orang tua gitu. Ya, kemudian juga kita melihat bagaimana yang keberagaman di tim ya, yang beragama Muslim dengan harus beribadah, yang Kristen juga dianterin ke gereja dengan ibadahnya juga dengan teman-teman yang pemeluk agama lain. Ini seberapa penting Mas Bima seperti itu di konteks U16, menghargai keberagaman, dan juga sebagai pelatih justru memfasilitasi untuk mereka beribadah menjadi hal yang utama. Karena ibadah ini penting ya, Bang Valen ya. Semua agama, kalau dia sudah nggak disiplin ibadah, saya pikir kita sulit juga untuk mengajarkan yang lain. Oleh sebab itu kita mulai dari hal yang paling terpenting adalah kita harus punya tanggung jawab sama Tuhan kita, harus beribadah sesuai agama masing-masing, dan harus disiplin. Kemudian nanti lebih mudah untuk disiplin-disiplin yang lain. Gitu. Jadi saya pikir sentuhan terhadap agama saya pikir lebih penting. Terus juga untuk selalu bahasanya Mas Bima, U16 ini yang paling penting tuh orang tua mereka sama pelatih SSB. Betul. Saya mah tinggal ngelanjutin, apa emang begitu? Betul, setuju sekali ya. Karena saya Bang Valen
waktu 3 minggu persiapan dari tanggal 11 Juli sampai tanggal 12 kemarin. Full 1 bulan ya sama turnamennya. Saya mungkin nggak sempat lagi kalau ngajarin passing, ngajarin shooting, ngajarin dribbling. Nah itu mereka udah dapat di SSB mereka, di akademi mereka. Dan yang paling penting didikan orang tua. Ya karena ini terus terang yang di 16 tahun ini lebih baik terus. Attitude-nya rata-rata baik semua. Itu semua kan datangnya dari keluarga, dari orang tua. Sehingga kita timnas U16 pelatih lebih mudah untuk mengatur mereka. Dan itu diapresiasi benar sama pelatih-pelatih SSB yang selama ini sepertinya tidak ada yang menyolek, padahal mereka yang mendidik pertama kali dan kelihatannya semua sangat bersyukur dengan statement Coach Bima itu loh. Ya semuanya kebetulan ya, bukan kebetulan, semuanya memang Tuhan udah atur. Mungkin saatnya kita harus memberi apresiasi, menghargai pelatih-pelatih SSB, jangan yang mengesampingkan mereka ya, karena tugas mereka, tanggung jawab mereka juga besar. Dan itu yang jadi mindset mereka ke depan. Dan Coach Bima juga saya lihat ada satu komando nih, Coach Bima dengan Coach Indrianto, Coach Markus, ada Coach Firmansyah, ada pelatih fisik juga Coach Gilang. Setiap kami dengar wawancara juga satu bahasa sama Coach Bima, artinya di sini ada integrasi dari Coach Bima dengan yang lain. Gimana cara bisa menjaga koordinasi itu sama pelatih-pelatih ini kan pemain-pemain legend juga gitu loh. Gimana Coach Bima? Ya kita bukan dari ini aja, kita saat sesi latihan juga gitu. Bukan karena saya sebagai head coach, semuanya saya yang pegang. Dari mulai sesi latihan, sesi pertama itu kita kasih Coach Indri, sesi kedua nanti Coach Firman, sesi ketiga nanti saya, 4 baru saya. Jadi kita selalu memberikan kesempatan buat mereka juga, bukan hanya nyusun kun aja gitu, bukan hanya diem di pinggir lapangan, tapi mereka juga bisa belajar dari latihan-latihan setiap harinya. Dan kita sudah satu kata sepakat bahwasanya pelatih SSB, orang tua itu adalah yang sangat penting. Luar biasa Coach Bima, jangan puas, bersyukur boleh, tapi akan ada lagi tahun-tahun ke depan. Anak-anak ini masih perlu bimbingannya lagi dan mudah-mudahan target-targetnya akan tercapai Mas Bima. Bukan hanya saya bilang bukan hanya sebagai pesepak bola jago, tapi pesepak bola beretika. Ya ini ada anak buahnya Coach Bima nih, kelihatannya akan menerima penghargaan. Coach Bima makasih ya. Ini kami waktu itu sudah bilang sama Indrianto. Ada apresiasi dari Jebret Media kepada pelatih-pelatihnya saja. Jadi nanti kita kabarin ya. Kalau ada waktu mampir, kalau enggak pokoknya kita beresin. Terima kasih. Thank you Coach. Thank you Coach. See you. Jangan lihat gedenya ya. Oke, gue bersama dengan partner gue hari ini, Mas Supriyono. Gimana? Kita berduet off air nih pertama kali ya? Pertama kali. Bagaimana? BRI seru ya? Luar biasa, amazing. Amazing. Satu hari ya lumayan. Kita di TV jalan, off air harus jalan juga. Tinggal digital lo. Mudah-mudahan kolaborasi ini dari BRI dan kita tetap benar, dan ada harapan kita nanti kita bisa kasih konsep ya ke BRI yang hubungannya dengan pembinaan sepak bola. Ya, youth development memang Youth development mudah-mudahan nanti bisa jalan. Jadi BRI terima kasih Pak Sunarso, Pak Ais, semua direksi jajaran senior leader, terima kasih dari BRI yang udah ngundang saya dan juga Mas Supri di tempat luar biasa nih, Brilliant Stadium ini ya. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami lagi masing-masing. Mau ngapain lu? Tidur gua. Karena kemarin katanya belum tidur, dugem. Dan nanti juga siaran nggak hari ini? Enggak. Hari ini nggak siaran. Selasa dia siaran. Gua. Yang penting sehat semua lah. Yang penting kita sehat semua dan cair terus. Berkah untuk semua. Berkah buat semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap.